Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pedoman dan prosedur layanan fisioterapi. Perkenalkan, saya Dewi Pramesti dengan NIM 019. Saya Diana dengan NIM 020. Saya Emanuela dengan NIM 021. Saya Fahri Bimo dengan NIM 022. Saya Firya Fayaza dengan NIM 023. Saya Friska dengan NIM 24. Oke, next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta yang menyelenggarakannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Pelayanan fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, dan peralatan. Next. Yang kedua, tujuan pedoman untuk mengembangkan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan fisioterapi. Bagi tenaga fisioterapi sebagai acuan dalam melaksanakan konsep asuhan fisioterapi di sarana kesehatan. Yang ketiga, sasaran dan ruang lingkup. Yang pertama, pendahuluan, kedua, falsafah etika profesi, kompetensi, peran dan fungsi serta tanggung jawab fisioterapi. Yang ketiga, penata laksanaan pelayanan fisioterapi. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, penutup. Next. Yang keempat, dasar hukum dan regulasi. Pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Next. Kemudian di sini ada pengertian fisioterapi. Pengertian fisioterapi sendiri merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengembangkan, memelihara, serta memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan komunikasi, penanganan manual, peralatan, maupun pelatihan. Kemudian ada definisi layanan fisioterapi, merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh fisioterapis kepada individu atau kelompok. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk membantu pasien mengembangkan, memelihara, dan memulihkan kemampuan gerak dan fungsi tubuh agar dapat beraktivitas secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada istilah kunci. Pertama ada fisioterapi, gerak dan fungsi tubuh, pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, fisioterapis, anamnesis dan pemeriksaan fisik,
diagnosa, dan lain-lain. Bab 3, standar pelayanan fisioterapis. Yang pertama, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Pasal 3 ayat 1, standar pelayanan fisioterapi meliputi penyelenggaraan, pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Yang kedua, standar kompetensi fisioterapis. Standar kompetensi fisioterapis dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas bernilai luhur, kesadaran diri dan pengembangan profesional, komunikasi efektif dan ditunjang oleh pilar berupa manajemen informasi, landasan ilmiah ilmu fisioterapi, keterampilan praktik, dan penyelesaian masalah kesehatan gerak dan fungsi. Yang ketiga, kewenangan fisioterapis. Dalam menjalankan praktik, fisioterapis memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan fisioterapi, meliputi asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, dan yang terakhir evaluasi, reevaluasi, reassessment, dan revisi. Next. Yang keempat, hak dan kewajiban pasien. Pasien mempunyai hak yang diatur dalam pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, meliputi mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu, menolak atau menyetujui tindakan medis kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Kemudian mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis, meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain, dan mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasien mempunyai kewajiban diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang meliputi memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Next. Bab 4, jenis pelayanan fisioterapis. Yang pertama merupakan pelayanan fisioterapis rawat jalan. Alur pelayanan rawat inap fisioterapi adalah jika pasien yang dirawat memerlukan penanganan, maka dokter di ruangan perawatan membuat rujukan kepada fisioterapi. Lalu perawat di ruangan perawat akan memberitahukan petugas administrasi di instalasi fisioterapi dan petugas administrasi segera memberitahukan kepada fisioterapis. Lalu setelah itu fisioterapis menjawab setiap rujukan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisioterapi, menegakkan diagnosis, menentukan tindakan program fisioterapi yang akan dilakukan. Lalu setelahnya seluruh tindakan fisioterapi yang dilakukan dicatat pada lembar fisioterapi pada rekam medis pasien, dan terapi dapat dilaksanakan di ruang rawat inap ataupun di ruang instalasi fisioterapi sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis pasien. Yang terakhir, bila pasien direncanakan akan pulang, program dapat dilanjutkan dengan rawat jalan. Yang kedua adalah pelayanan fisioterapi rawat inap. Alur pelayanan eh, fisioterapi rawat inap adalah A. Pasien mendaftar langsung untuk melalui rujukan dari dokter atau tenaga medis. Kemudian pasien melakukan pendaftaran di loket fisioterapi dengan menggunakan melengkapi administrasi. Lalu yang ketiga, pasien menunggu di ruang tunggu setelah berkas diperiksa. Lalu dilakukan pemeriksaan vital sign, berat badan, tinggi badan, dan IMT. Yang selanjutnya merupakan pemeriksaan fisioterapi dilakukan untuk diagnosis dan penentuan program terapi. Lalu tindakan fisioterapi dicatat dalam rekam medis.
Setelah itu pasien diberi jadwal terapi lanjutan, lalu diperbolehkan pulang. Berkas pasien dikembalikan ke bagian rekam medis oleh petugas. Lalu yang ketiga adalah pelayanan fisioterapi di komunitas atau home care. Ada 4, yaitu pertama promotif, edukasi masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan gangguan fungsional, lalu preventif, tindakan pencegahan terhadap risiko gangguan sistem gerak, lalu kuratif, rehabilitasi bagi individu yang mengalami gangguan fungsi gerak, lalu yang terakhir adalah rehabilitatif, pemulihan fungsi optimal dan adaptasi di lingkungan rumah atau komunitas. Next. Yang keempat ada pelayanan fisioterapi untuk anak, dewasa, dan geriatri. Yang pertama untuk fisioterapi untuk anak. Pelayanan fisioterapi pada anak bertujuan untuk membantu perkembangan motorik, sensorik, dan fungsional anak yang mengalami keterlambatan perkembangan atau gangguan muskuloskeletal dan neurologis. Yang kedua adalah pelayanan fisioterapi untuk dewasa. Fisioterapi pada usia dewasa mencakup penanganan cedera, gangguan otot dan sendi, serta gangguan sistem syaraf. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi, mengurangi nyeri, dan mencegah disabilitas. Yang ketiga, terakhir adalah pelayanan fisioterapi untuk geriatri atau lansia. Fisioterapi geriatri bertujuan untuk menjaga kemandirian lansia serta menjaga penurunan fungsi fisik dan kognitif akibat proses penuaan. Next. Bab 5, prosedur dan pelayanan fisioterapi. Alur pelayanan fisioterapi tertuang dalam standar prosedur prosedur operasional SPO yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan diimplementasikan dalam diagram alur yang mudah dilihat atau diakses. Yang kedua, prosedur pemeriksaan dan asesmen. Yang pertama ada asesmen pasien. Asesmen fisioterapi diarahkan pada diagnosis fisioterapi terdiri dari pemeriksaan dan evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat data anamnesa yang meliputi identitas umum, telaah sistemik, riwayat keluhan, dan pemeriksaan atau uji dan pengukuran, impairment, activities limitation, participation restriction, termasuk pemeriksaan nyeri, resiko jatuh, pemeriksaan penunjang jika diperlukan, serta evaluasi. Next. Selanjutnya ada penegakan diagnosis, suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan multidimensi pasien atau klien yang dihasilkan melalui analisis dan sintesis dari hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada perencanaan program intervensi. Fisioterapis melakukan perencanaan intervensi fisioterapi berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis fisioterapi. Prognosis dan indikasi kontraindikasi setidaknya mengandung tujuan, rencana penggunaan modalitas intervensi, dan dosis, serta diinformasikan atau dikomunikasikan kepada pasien atau klien atau keluarganya. Yang selanjutnya ada pelaksanaan terapi. Intervensi fisioterapi berbasis bukti mengutamakan keselamatan pasien atau klien. Dilakukan berdasarkan program perencanaan intervensi dan dapat dimodifikasi setelah dilakukan evaluasi serta pertimbangan teknis dengan melalui persetujuan pasien atau klien. Selanjutnya ada evaluasi hasil dan monitoring dilakukan oleh fisioterapi sesuai tujuan perencanaan intervensi. Dapat berupa kesimpulan termasuk dan tidak terbatas pada rencana penghentian program atau merujuk pada dokter atau profesional lain terkait. Selanjutnya ada terminasi dan rujukan. Terminasi atau penghentian pelayanan fisioterapi dilakukan bila pertama berakhirnya proses pelayanan fisioterapi, selanjutnya terjadi diskontinuasi. Next. Bab 6, dokumentasi dan rekam medis. Yang pertama ada jenis-jenis dokumentasi. Yang pertama adalah formulir asesmen awal fisioterapi, berisikan data identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan hasil penilaian awal. Gunakan untuk merancang rencana intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua ada catatan intervensi fisioterapi. Mencatat setiap tindakan fisioterapi yang diberikan, termasuk jenis terapi, durasi, frekuensi, dan respon pasien terhadap terapi. Membantu dalam evaluasi efektivitas terapi dan penyesuaian rencana perawatan.
Yang ketiga ada laporan evaluasi berkala. Untuk menilai kemajuan pasien berdasarkan tujuan terapi yang telah ditetapkan, digunakan untuk menentukan keberlanjutan, modifikasi, atau penghentian terapi. Lalu eh, selanjutnya formulir rencana tindakan lanjutan. Merinci rencana terapi jangka panjang termasuk tujuan spesifik, metode, dan jadwal terapi. Disusun berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi berkala. Lalu dokumen persetujuan tindakan fisioterapi. Berisi informasi mengenai prosedur terapi yang akan dilakukan dan persetujuan tertulis dari pasien atau wali. Untuk menjamin bahwa pasien memahami dan menyetujui tindakan yang akan diberikan. Lalu yang terakhir ada ringkasan keluar atau discharge summary. Merangkum seluruh proses terapi yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, dan rekomendasi untuk perawatan lanjut atau mandiri. Disediakan saat pasien menyelesaikan program terapi atau keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Lalu selanjutnya ada format dokumentasi. Fisioterapis wajib mencatat setiap langkah pelayanan secara sistematis dan kronologis. Format umum yang digunakan mengacu pada prinsip SOAP atau model lainnya yang relevan. Berikut elemen-elemen utamanya. Yang pertama ada identitas pasien, nama lengkap, umur, jenis kelamin, nomor rekam medis, dan tanggal kunjungan. Lalu yang kedua ada asesmen awal, menggunakan pendekatan SOAP, yaitu adalah S, subjektif, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan terdahulu, riwayat keluarga, gaya hidup. O, objektif, pemeriksaan fisik, hasil pengukuran objektif, dan lain-lain. A, assessment, diagnosis fisioterapi berdasarkan temuan subjektif dan objektif. P, plan atau rencana intervensi fisioterapi, tujuan jangka pendek dan panjang. Lalu yang ketiga ada catatan tindakan fisioterapi harian. Isinya merupakan tanggal dan waktu tindakan, jenis intervensi, respon pasien terhadap terapi, dan penyesuaian terapi jika diperlukan. Lalu yang keempat ada evaluasi berkala. Isinya adalah dilakukan evaluasi berkala dilakukan setiap minggu atau sesuai kebutuhan, perbandingan kondisi pasien terhadap evaluasi sebelumnya, dan juga perubahan atau penyesuaian rencana terapi. Yang kelima ada persetujuan tindakan atau informed consent. Formulir persetujuan tertulis sebelum intervensi dimulai, menjelaskan resiko, manfaat, dan prosedurnya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah ringkasan pulang atau discharge summary. Isinya merupakan lama terapi, seberapa lama, lalu hasil akhir, tercapai atau tidak, dan juga saran lanjutan, home program atau rujukan. Next. Yang ketiga, ada pengarsipan dan kerahasiaan data. Pengarsipan rekam medis fisioterapi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengarsipan rekam medis. Yang pertama penyimpanan yang aman. Rekam medis harus simpan dengan aman baik dalam format fisik maupun elektronik. Penyimpanan dokumen fisik harus ditempatkan yang terkunci dan terkontrol aksesnya. Lalu sistem elektronik. Jika menggunakan sistem elektronik, rekam medis harus dienkripsi dan dilindungi dengan password yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu jangka waktu pengarsipan. Berdasarkan Peraturan Menteri Permenkes nomor 269 tahun 2008, rekam medis harus disimpan selama minimal 5 tahun sejak pasien terakhir mendapatkan pelayanan. Lalu pengelolaan rekam medis. Setiap tindakan terhadap rekam medis, misalnya pemindahan atau pengarsipan, harus dicatat dalam log untuk memastikan dokumentasi yang transparan dan akurat. Lalu yang kedua adalah jenis pengarsipan. Ada rekam medis fisik. Dokumen tercetak yang berisi semua catatan dan laporan medis. Yang kedua ada rekam medis elektronik. Seperti di atas tadi, sistem rekam medis elektronik harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kemenkes yang mencakup sistem enkripsi dan backup untuk melindungi data. Lalu yang terakhir ada backup data. Lakukan backup secara rutin untuk rekam medis elektronik agar data tidak hilang akibat kerusakan sistem atau bencana lainnya. Next. Kerahasiaan rekam medis. Yang pertama prinsip kerahasiaan. Ada hak pasien. Setiap pasien memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi medisnya.
Lalu yang kedua, akses terbatas. Rekam medis hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap perawatan pasien. Lalu yang terakhir ada pemberian informasi. Rekam medis tidak boleh dibuka atau diberikan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pasien. Lalu selanjutnya ada peraturan yang mengatur kerahasiaan rekam medis. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45. Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis Pasal 11. Lalu juga yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Nah, yang ketiga ada pengungkapan data. Dengan persetujuan pasien, data rekam medis hanya boleh diungkapkan kepada pihak ketika apabila pasien memberikan persetujuan tertulis. Dan tanpa persetujuan pasien, rekam medis dapat dibuka tanpa persetujuan pasien dalam kondisi tertentu seperti penyelidikan hukum atau bencana medis yang mengancam keselamatan umum. Next. Bab 7 peralatan dan sarana prasarana. 1. Daftar alat terapi yang direkomendasikan. Setiap penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau praktik mandiri harus didukung peralatan yang memenuhi dua jenis peralatan, yaitu peralatan pemeriksaan uji pengukuran dan jenis peralatan intervensi dalam jumlah yang cukup. Peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di praktik mandiri paling sedikit memiliki peralatan pemeriksaan atau uji dan pengukuran. Peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit. Peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi di puskesmas paling sedikit terdiri atas stetoskop, tensimeter, meteran gulung, goniometer, plumb line, alat pengukur waktu, cermin, proyektor, laptop, infrared, dan infrared radiation. Next. Dua, standar pemeriksaan alat. 1. Inspeksi dan pemeriksaan preventif IPM. Setiap peralatan kesehatan mempunyai klasifikasi risiko bisa berdasarkan fungsi peralatan kesehatan, resiko fisik, preventif pemeliharaan, riwayat insiden. 2. Pemeriksaan korektif. Pemeriksaan dan troubleshooting. Pemeriksaan korektif ini dapat dicapai pada berbagai tingkatan. 1. Tingkatan komponen, troubleshooting tingkat komponen dan perbaikan mengisolasi kegagalan sampai ke komponen tunggal yang diganti. B. Tingkat modul untuk peralatan elektronik adalah umum untuk mengisolasi kegagalan untuk sebuah modul tertentu dan untuk mengganti seluruh modul daripada komponen elektronik yang diberikan. C. Tingkat peralatan atau sistem. Dalam beberapa kasus bahkan papan tingkat pemecahan masalah dan perbaikan terlalu sulit atau memakan waktu. Next. Dua, inspeksi dan penggunaan pada pelayanan. Kegiatan ini akan mengukur kinerja peralatan dan memungkinkan untuk setiap pengukuran yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi peralatan secara penuh. Setelah hal ini diselesaikan, peralatan dapat dikembalikan untuk digunakan dalam layanan pasien. 3. Pelaporan. Untuk kegiatan IPM, teknis biasanya memiliki daftar rinci untuk diikuti guna merekam hasil. 4. Pengujian dan kalibrasi. Pengujian dan kalibrasi wajib dilakukan terhadap alat kesehatan dengan kriteria A. Belum memiliki sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi. B. Masa berlaku sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi telah habis. C. Diketahui penunjuknya atau keluarnya atau kinerjanya atau keamanannya tidak sesuai lagi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. Tidak. D. Telah mengalami perbaikan walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. E. Telah dipindahkan bagi yang memerlukan instansi walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. F. Atau jika tanda laik pakai pada alat kesehatan tersebut hingga atau rusak. Sehingga, next. Sehingga tidak dapat, sorry. 5. Pelaksanaan pemeliharaan. A. Pemeliharaan in-house atau teknis yang terlatih. B. Level 1, penggunaan, lini pertama. C.
C. Level 2 teknisi, di level 3 teknisi khusus. E. Pemeliharaan oleh produsen atau pihak ketiga. 6. Biaya pemeliharaan. Perlu untuk merencanakan biaya tahunan untuk pemeliharaan untuk peralatan medis baik preventif maupun kuratif. 7. Penyusunan program pemeliharaan. Dalam penyusunan perencanaan IPSRS harus memiliki daftar inventaris. Peralatan selain itu harus memperhatikan kemampuan teknis yang meliputi A. Sumber daya manusia, B. Fasilitas kerja, C. Dokumen teknis. 3. Prosedur penggunaan alat. 1. Persyaratan pengoperasian peralatan medis. Persyaratan pengoperasian mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan pengoperasian peralatan yang terdiri dari A. Sumber daya manusia, B. Kelengkapan alat atau aksesoris, C. Bahan operasional, D. Sarana pendukung. 2. Persiapan pengoperasian peralatan medis. Kegiatan persiapan pengoperasian peralatan medis meliputi kegiatan A. Pemeriksaan kelengkapan peralatan, B. Pemeriksaan fasilitas penunjang, C. Penyiapan bahan operasional. Next. Tiga, pelaksanaan pengoperasian peralatan medis. Dalam pelaksanaan pengoperasian peralatan medis diperhatikan A. Protap pelayanan dan yang berlaku, B. Hubungan antar peralatan medis dan pasien, C. Pengoperasian alat pada saat dilakukan tindakan, D. Pengawasan terhadap fungsi dan supplier. 4. Pengemasan atau penyimpanan. Kegiatan pengemasan atau perapian meliputi A. Mematikan peralatan medis sesuai prosedur, B. Melepaskan hubungan peralatan medis dari catu daya, C. Membersihkan peralatan medis maupun aksesoris yang harus dipakai, D. Meletakkan peralatan medis di tempatnya, E. Mencatat bahan kerja peralatan medis. 5. Dokumentasi. Metode dokumentasi yang paling tepat tergantung pada banyak faktor termasuk A. Instruksi dari produsen. Instruksi tersebut diperoleh pada saat accepted test. B. Sifat dari kontaminan. C. Penggunaan maksimal dari masing-masing peralatan. D. Toleransi panas, tekanan, kelembapan, atau kimia masing-masing peralatan. E. Pengadaan peralatan pengolahan. F. Resiko terkait dengan proses dokumentasi. G. Sifat fisik dari peralatan tersebut, misalnya ukuran. Next. Bab 8. Manajemen mutu pelayanan. 1. Indikator mutu pelayanan fisioterapi. Berdasarkan pedoman dan regulasi yang berlaku di Indonesia, berikut adalah beberapa indikator mutu yang umum digunakan. A. Angka kejadian drop out pasien, B. Kejadian kesalahan tindakan, C. Kepuasan pelanggan, D. Waktu tunggu rawat jalan, E. Durasi pelayanan fisioterapi sesuai standar, F. Kelengkapan pengisian rekam medis. 2. Audit internal dan supervisi. Audit internal dalam pelayanan fisioterapi adalah proses evaluasi sistematis dan independen terhadap kegiatan pelayanan fisioterapi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Supervisi dan dalam pelayanan fisioterapi adalah proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung atau pihak yang berwenang untuk memastikan pelayanan fisioterapi berjalan sesuai dengan standar dan meningkatkan kompetensi tenaga fisioterapi. Next. Tiga, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam pelayanan fisioterapi adalah proses penilaian ulang kondisi pasien serta intervensi fisioterapi dengan mempertimbangkan faktor klinis untuk menentukan perkembangan kondisi pasien dan kebutuhan terapi selanjutnya. Tindak lanjut adalah pelayanan fisioterapi. Tindak lanjut dalam pelayanan fisioterapi adalah langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan keterlanjutan dan efektivitas terapi fisioterapi. Next. Bab 9. Etika dan profesionalisme. 1. Kode etik fisioterapi. Pasal 1. Setiap fisioterapis wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah
dan atau janji profesi fisioterapi. Pasal 2, fisioterapis wajib menghormati hak-hak dan martabat manusia. Pasal 3, wajib bersikap tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Pasal 4, wajib memberikan pelayanan profesional dengan jujur, berkompeten, serta tanggung jawab. Pasal 5, wajib mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Pasal 6, wajib menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam pelayanan pasien atau klien. Next. Pasal 7, wajib menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepada kecuali untuk keselamatan jiwa dan kepentingan hukum atau pengadilan. Pasal 8, berhak dan wajib berperan aktif dalam perencanaan dan pengembangan. Pasal 9, fisioterapis wajib bertanggung jawab terhadap profesi dengan penuh integritas. Pasal 10, fisioterapis wajib menunjukkan praktik fisioterapi secara otonom dan independen sesuai dengan kredensial. Next. 2, etika pelayanan terhadap pasien. 1, ada otonomi. Dalam etika perawatan kesehatan, otonomi adalah praktik yang mengakui bahwa pasien memiliki hak untuk mengendalikan apa yang terjadi pada mereka terkait perawatan. Otonomi pasien memungkinkan profesional perawatan kesehatan untuk mendidik pasien, tetapi tidak memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bagi pasien. Bahkan ketika profesional tersebut yakin bahwa perawatan tertentu adalah yang terbaik bagi pasien. Otonomi memungkinkan pasien untuk memiliki keputusan akhir dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada non-malfeasance, adalah sisi lain dari beneficence. Karena hal ini menyatakan bahwa praktisi kesehatan tidak boleh melakukan hal yang membahayakan, yang berarti bahwa mereka tidak boleh membiarkan pasien terluka karena kelalaian mereka sendiri. Petugas kesehatan harus mempertimbangkan dengan seksama semua tindakan mereka tentang bagaimana tindakan tersebut akan berdampak pada orang lain, karena keputusan mereka dapat sengaja atau tidak membahayakan pasien atau bahkan petugas kesehatan lainnya. Next. Yang ketiga ada kemurahan hati. Kebaikan hati mengacu pada tanggung jawab praktisi perawatan kesehatan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Prinsip ini mencakup peningkatan kesejahteraan dan kesehatan pasien, termasuk memberikan perawatan untuk menghilangkan rasa sakit, menghindari cedera, dan meningkatkan kesehatan. Gagasan ini merupakan inti dari etika dalam perawatan kesehatan. Dan saat membuat pilihan terkait perawatan pasien, praktisi perawatan kesehatan harus menilai kemungkinan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan dan merekomendasikan tindakan yang menurut mereka paling baik untuk pasien. Yang keempat ada keadilan. Keadilan adalah prinsip yang bernuansa yang berarti memperlakukan semua pasien secara adil. Prinsip keadilan tidak selalu berarti perawatan yang sama, melainkan perawatan yang adil. Keadilan perawatan kesehatan berarti bahwa pasien tidak boleh ditolak perawatannya, memiliki akses terbatas ke perawatan, atau diberikan perawatan berkualitas rendah berdasarkan kelas ekonomi, etnis, identitas, dan ekspresi gender, atau karakteristik lainnya. Keadilan juga dapat dikaitkan dengan pembagian sumber daya medis dengan komunitas yang lebih besar yang memungkinkan tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut atau membantu fasilitas lain jika merasa menjadi terlalu perlu dengan menerima pasien mereka. Next. Tiga, penanganan konflik atau keluhan pasien. 1, komunikasi yang efektif, yaitu mendengarkan dengan seksama. Fisioterapis harus mendengarkan keluhan pasien dengan seksama dan tanpa memotong pembicaraan. Yang kedua, menanyakan pertanyaan terbuka. Menggunakan pertanyaan yang mendorong pasien untuk menjelaskan masalah mereka secara detail. 3, menjelaskan rencana perawatan dengan jelas. Memastikan pasien memahami setiap langkah dalam rencana perawatan, tujuan terapi, dan potensi resiko. 4, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menghindari penggunaan istilah medis yang rumit dan gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. 5, memberikan feedback positif.
mengajak dan mendorong pasien untuk bertanya dan memberikan feedback positif atas setiap langkah kemajuan mereka. Dua, empati dan pemahaman, yaitu memahami latar belakang pasien, menanyakan tentang kondisi pasien, riwayat medis, dan preferensi mereka. Dua, menunjukkan rasa empati, bersikap sabar, dan pengertian terhadap perasaan pasien, terutama jika mereka mengalami kesulitan atau rasa sakit. Tiga, menjelaskan proses terapi, menjelaskan secara detail tentang apa yang sedang dilakukan dan apa tujuan terapi. Next. Tiga, menyelesaikan konflik. Satu, mengidentifikasi sumber konflik, menentukan apa yang menyebabkan ketidakpuasan pasien. Dua, fokus pada penyelesaian, mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Tiga, mendokumentasikan segala kejadian, mencatat segala kejadian dan solusi yang disepakati untuk referensi di masa depan. Empat, dukungan emosional. Satu, bersikap positif, bersikap optimis dan memberikan dukungan pada pasien untuk tetap semangat dalam menjalani terapi. Dua, memberikan informasi yang bermanfaat, memberikan informasi tentang kondisi pasien, prognosis, dan harapan untuk masa depan. Tiga, mengajukan pertanyaan, bertanya kepada pasien tentang kekhawatiran atau pertanyaan mereka terkait terapi. Next. Terakhir, bab penutup, ada ringkasan dan saran, prosedur pelayanan fisioterapi sebagai bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan sebagai pedoman pelayanan fisioterapi di fasilitas kesehatan, mulai dari tujuan, standar kompetensi, hingga prosedur pelayanan. Fisioterapi berperan dalam promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk memulihkan gerak dan fungsi tubuh. Dengan adanya pedoman yang terstandarisasi mengenai prosedur pelayanan fisioterapi, diharapkan seluruh tenaga fisioterapi dan penyelenggara layanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang profesional, etis, aman, dan bermutu. Bab 11 ada lampiran, yaitu contoh format formulir. Next. Lalu ada alur pelayanan fisioterapi. Next. Yang ketiga ada SOP terkait. Next. Baik, cukup yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.